Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kita boleh memasuki hari yang keempat dalam bulan Desember tahun 2020, dan tema kita masih dalam rangka pemulihan. Saya akan membaca Yesaya pasal yang kelima. Minta maaf, Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah makhluk sosial. Kita hidup dan tinggal bersama-sama dengan orang lain. Namun saudara-saudara, dalam kebersamaan, ketika kita tinggal bersama-sama dengan orang lain, ada banyak hal yang sering kemudian membuat relasi kita dengan sesama kita menjadi rusak. Orang Israel, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu yang merusakkan hubungannya dengan Allah adalah tindakan orang-orang kaya, tindakan para penguasa yang kemudian menggunakan kuasa mereka untuk kemudian menindas yang miskin. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang miskin tidak punya tempat. Mereka kemudian tergeser dan tergusur dari tempat mereka, dan bagi Tuhan itu adalah kekejian bagi Tuhan, karena orang-orang Israel kemudian menindas dan menggusur orang-orang yang lemah. Padahal salah satu hal yang ditekankan oleh Tuhan, yang selalu diingatkan oleh Tuhan, agar kemudian bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh kebenaran, yang kemudian menegakkan yang namanya keadilan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk memperbaiki relasi-relasi yang ada di dalam sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, maka ketika ada orang yang merasa ditindas dan ada orang yang menindas, maka yang terjadi sering adalah bahwa terjadi dendam, terjadi amarah dan dendam dalam kehidupan ini. Dan dendam, amarah, perselisihan tentu tidak mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, karena itu dalam tema kita tentang pemulihan hari ini, tentu kita diingatkan dalam perjalanan kehidupan kita ketika ada masalah dengan orang lain, ada perselisihan dengan orang lain, maka perselisihan tidak boleh kemudian menjadi dendam. Amarah tidak boleh menjadi dendam. Tapi kita diajarkan oleh Alkitab, kita diajarkan oleh Yesus, bahwa dalam segala situasi yang terjadi, kita harus saling mengampuni. Dalam doa Bapa kami, saudara-saudara, ini sangat berarti, karena doa ini kita sering ucapkan. Yesus berkata begini, saudara, mengajar kita berkata begini, ampunilah kami seperti Engkau telah mengampuni kami. Dengan demikian saudara-saudara, hubungan sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita bisa terjalin erat ketika kita terus belajar untuk saling mengasihi dan juga belajar untuk saling mengampuni. Amin.